Seorang pembunuh bayaran menerima paket misterius. Ternyata isinya hanya sekotak mainan tentara, dan ia tak terlalu memperdulikannya. Ketika pria itu minum cola, tiba-tiba terdengar suara. Saat diperiksa ternyata kotak mainan itu terjatuh. Saat ia mendekat, tentara mainan itu menghilang. Merasa ada yang tidak beres, pria itu mulai mencari mainan-mainan tersebut. Tiba-tiba lampu meja padam. Ternyata kabelnya terpotong. Tak berselang lama, lampu dapur juga ikut mati. Saat memeriksa, kakinya ditusuk bayonet mainan. Pria itu kebingungan. Saat ia memeriksa di bawah sofa, tiba-tiba rentetan tembakan menghujaninya. Saat ia berlindung, sebuah rudal kecil meluncur ke kakinya. Untuk menghindari serangan, ia melompat dan merangkak masuk ke kamar mandi. Dengan cermin kecil di tangan, ia mengintip keluar. Belum sempat melihat situasi, cermin tersebut hancur terkena rudal. Setelah meraih senjatanya, ia menembak ke arah sofa membabi buta. Ternyata di bawah sofa terdapat sekumpulan mainan tentara yang sedang mengevakuasi korban setelah pertempuran besar. Salah satu mainan mengangkat senjatanya. Pria itu segera menginjaknya hingga hancur. Melihat rekan mereka mati, mainan lain segera menyerang. Peluru-peluru kecil berterbangan ke arahnya, dan pria itu balik menembak. Saat itu juga 3 helikopter mainan keluar dari bawah lemari, terbang ke arahnya, menembakkan rudal mini tanpa henti. Melihat serangan yang begitu brutal, pria itu menembak balik. 1 helikopter berhasil ia hancurkan, tapi 2 lainnya menyerang lebih ganas. Ia kembali bersembunyi di kamar mandi. Namun belum sempat bernapas lega, pintu kamar mandi meledak dihantam rudal, dan helikopter kecil itu terbang masuk melalui lubang pintu. Pria itu membungkus helikopter itu dan menghancurkannya. Lalu ia segera menembaki helikopter lain. Menyadari keadaan tak menguntungkan, helikopter itu pun mundur. Ia kemudian melempar mainan ke toilet dan menjatuhkan pengering rambut yang menyala. Percikan listrik membuat semuanya mati seketika. Saat suasana kembali sunyi, ia mencoba mengintip. Tiba-tiba ia diserbu dengan lebih ganas. Ternyata di luar sudah menunggu helikopter tadi. Untung saja ia cepat menembak dan menjatuhkannya. Pria itu melihat tentara mainan bersiap menembak dengan meriam dan sedang menunggu perintah. Ia lalu mengaktifkan mainan bebek. Suaranya menarik perhatian para tentara. Saat mereka mendekat, pria itu menyemprotkan tabung pemadam. Ia lalu menyalakan korek api dan membakarnya. Dalam sekejap, para tentara mainan terbakar dalam kobaran api. Setelah pertempuran panjang, akhirnya pria itu berhasil menghancurkan semua tentara mainan. Saat ia berendam, tiba-tiba tangannya terasa sakit. Ketika ia mengangkatnya, ternyata bekas sayatan, namun saat ia melihat ke air, tidak ada apapun di sana. Saat akan ke rumah sakit, panel lift tiba-tiba meledak, dan ruangan itu menjadi gelap gulita. Dari arah atas seorang Rambo Mini melompat turun, dan langsung menyerangnya. Saat keadaan menjadi sunyi, pria itu menatap panel tombol yang rusak. Ia melihat Rambo Mini bersembunyi di dalamnya, menatap balik dengan aura mengintimidasi. Pria itu memanjat ke atas lift, tapi peluru menembus kakinya. Saat itulah ia melihat wajah musuh kecilnya, seorang Rambo Mini bersenjata lengkap. Saat ia mencoba membuka pintu darurat, tentara itu meloncat dan menusuk dadanya. Pria itu berpura-pura mati, lalu mendorong musuhnya sekuat tenaga dan menjepitnya di pintu lift sampai hancur. Ternyata di dalam tubuh Rambo Mini itu terdapat bom, dan akhirnya meledak menewaskan pria itu.